Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Krisna ya. Di layanan bimbingan konseling daring SMP Negeri 1 Wonoasri. Di kesempatan kali ini, Pak Krisna akan mengajak kalian membahas tentang bimbingan belajar dengan topik belajar efektif di rumah. Tujuan layanan yang pertama, mengidentifikasi cara-cara belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengklasifikasi berbagai macam model belajar. Dan yang keempat, menganalisis teknik belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. School from home. School from home atau sekolah dari rumah dilaksanakan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang menerapkan physical distancing karena adanya pandemi COVID-19. Kan beberapa bulan ini kalian tidak bertemu dengan teman. Belajar juga tanpa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru. Kadang membuat kalian bosan ya anak-anak. Nah, demi kebaikan kita bersama, kita harus sabar melakukannya. Supaya saya sehat, kamu sehat, dan kita semua sehat. Anyway, untuk mendukung school from home kamu supaya berjalan lancar, kali ini BK lewat Pak Krisna ya, mau membagi tips mengenai bagaimana cara belajar efektif di rumah. Karena kan biasanya kalau nggak konsentrasi yang full, belajar di rumah malah justru bikin ngantuk. Oke, yang pertama tipsnya adalah belajar di waktu yang tepat. Belajar di rumah membuat waktu belajar kan jadi lebih fleksibel nih. Kalian bisa mengatur jam belajar sesuka hati, ya kan? Namun yang perlu diperhatikan, pilihlah waktu belajar di mana kalian bisa lebih fokus untuk memahami materi, Cah. Karena hal ini setiap orang memiliki waktu fokus yang berbeda-beda. Ada yang pagi hari langsung bisa fokus. Tapi ada juga yang malam hari baru bisa fokus memahami materi. Jadi kalian harus paham kapan waktu yang tepat untuk kalian memahami materi pelajaran. Kan berbeda-beda itu. Yang kedua, atur area belajar yang nyaman. Nah, belajar sambil rebahan nih misalkan. Memang menyenangkan, tapi yakin bisa memahami materi dengan rebahan. Nggak malah ngantuk itu nanti, terus ketiduran ya kan. Nah, sebaiknya kalian mengatur ruangan atau area belajarmu agar lebih nyaman saat belajar. Area yang nyaman akan membuat kalian lebih fokus untuk belajar. Tips yang ketiga, siapkan koneksi internet. Ini penting ya, Cah. Karena yang paling utama dalam belajar online adalah koneksi internet. Bagaimana kalian bisa belajar jika koneksi internetnya nggak ada? Nah, untuk itu kalian harus memilih provider yang bagus untuk menunjang aktivitas belajarmu di rumah. Kemudian yang keempat, pilih portal belajar yang efisien. Apa sih portal belajar itu? Portal belajar adalah sumber belajar online yang bisa kamu gunakan untuk belajar di rumah. Misalnya rumah belajar, ruang guru, dan lain sebagainya. Belajar online atau belajar daring tidak akan efektif jika kalian hanya asal belajar saja. Kalian membutuhkan portal atau platform khusus untuk belajar secara daring atau online ini. Jadi bagaimana nih belajar online di rumah versi kalian? Apakah sudah efektif? Nah, itu tadi sudah 4 tips cara belajar di rumah yang efektif dari Pak Krisna. Yang membuat suasana belajar lebih nyaman, efisien, dan pastinya efektif. Ayo coba kalian terapkan di rumah. Oke, sebelum Pak Krisna tutup, ada tugas sedikit untuk kalian dievaluasi diri ya, ada 3 soal. Yang pertama, kapan waktu yang tepat bagi kamu untuk belajar? Yang kedua, di mana tempat yang nyaman untuk kamu belajar? Dan yang ketiga, apa kendalamu dalam melaksanakan pembelajaran di rumah? Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi dirinya dikerjakan di Google Classroom ya, Cah.